Halo teman-teman, buat teman-teman yang merasa gemuk, jangan pernah kecil hati. Saya akan kasih siasatnya. Bersama saya Ade Rai di Kelas Pakar. Teman-teman, kalau kita merasa gemuk ya, teman-teman ya nggak boleh punya opsi cara pandang yang melemahkan hati. Kenapa? Karena saya mau mengatakan kepada teman-teman, kalau seandainya kita gemuk itu sebenarnya good news-nya apa? Good news-nya adalah kita punya tabungan yang banyak. Paham ya teman-teman sekalian ya? Kalau tabungan di bank, mungkin orang bilang, oh iya banyak karena tabungannya dalam bentuk uang. Tapi kalau gemuk, tabungannya dalam bentuk apa teman-teman sekalian? Pasti jawabannya dalam bentuk lemak katanya ya. Tapi sesungguhnya tabungan kita sebenarnya dalam bentuk energi. Nah, jadi kalau teman-teman tahu, kalau kita sehari-hari kita kadang-kadang mengkonsumsikan sesuatu, nah pada saat kita konsumsikan sebenarnya badan akan memakai apa yang kita makan itu dijadikan sebagai nutrisi dan dijadikan sebagai energi yang siap untuk dipakai untuk aktivitas. Tapi saya tahu teman-teman sekalian, kebanyakan pasti makan, habis itu ngapain biasanya? Biasanya duduk aja, santai dan sebagainya. Nah, badan memiliki satu kecerdasan sendiri untuk akhirnya menjadikan, oh makanan ini nggak dipakai. Akhirnya ya udah saya simpan aja sebagai yang disebut dengan namanya stored energy atau cadangan energi yang siap pakai. Nah, jadi teman-teman sekalian, kenapa tadi saya bilang tidak boleh kecil hati? Karena ada istilah yang mengatakan adalah menjadi yang namanya student of anticipation, jangan menjadi student of reaction. Teman-teman tahu ya, ada satu buku dari Stephen Covey judulnya Seven Habits of Highly Effective People. Nah, teman-teman tahu ya, mungkin bagi yang pernah membaca, salah satu daripada habit orang yang efektif katanya, itu yang relate sama kalau kita berbicara dengan yang namanya managerial skill gitu ya, atau memanage skill kita dalam hal leadership katanya kalau orang bilang. Jadi habit kedua kalau nggak salah ya, dikatakan begin with an end in mind. Artinya kita membayangkan bahwa nanti kita akan ada di sana. Nah teman-teman sekalian, kalau menjadi murid daripada sebuah antisipasi bagi orang yang gemuk, sebenarnya dia punya sebuah antisipasi. Antisipasinya apa teman-teman sekalian? Antisipasinya adalah bahwa kalau satu saat nanti di Indonesia seluruh makanan di muka bumi ini akan hilang, maka dia sudah berantisipasi duluan nih teman-teman semua adalah bahwa saya nanti akan punya tabungan energi yang banyak yang akan nanti bisa saya pakai, dan pada akhirnya nanti konsekuensinya apa teman-teman? Umur saya lebih panjang karena saya punya tabungan yang banyak ya. Lihat tuh si Ade Rai six pack ya, tabungan energinya kecil, akhirnya dia mati duluan. Ya, si Ade Rai-nya mati duluan. Jadi sebenarnya ada satu kebaikan ya teman-teman ya, kalau kita berbicara begin with an end in mind, menjadi murid daripada sebuah antisipasi, di mana kita berantisipasi seperti itu. Tapi memang balik lagi ya teman-teman, ini sekedar bercanda, tapi hanya kadang-kadang teman-teman tanya sama saya, Mas Ade, tapi yang terjadi kalau saya berantisipasi nunggu makanan itu hilang dari muka bumi, tapi sampai hari ini kok udah puluhan tahun makanannya nggak hilang-hilang, yang ada makanannya malah muncul gitu ya. Nah, jadi apa yang harus saya lakukan? Nah, jawabannya teman-teman sekalian, yaitu adalah kita hanya akan menggunakan tabungan kalau seandainya kita tidak ada pemasukan. Nah, paham ya teman-teman sekali lagi? Jadi kita akan menggunakan tabungan kita kalau nggak ada pemasukan. Kalau teman-teman masih punya gaji, punya bonus, punya komisi dan sebagainya, otomatis pasti teman-teman nggak perlu memakai tabungannya, ya udah tinggal pakai itu aja. Nah, jadi ini hanya sebuah contoh aja ingin mau saya sampaikan sama teman-teman adalah kalau seandainya saya nggak masukin sesuatu, tidak ada pemasukan, maka badan akan memakai tabungan. Paham ya teman-teman sekalian? Nah, jadi sekali lagi, kita setiap hari ya teman-teman, ada satu waktu yang valuable yang tersedia buat kita, itu yang disebut dengan namanya zona bakar lemak. Kapan momen itu terjadi? Nah, momen itu terjadi adalah ketika kita pada saat bangun tidur. Kenapa pada saat bangun tidur kita berada di dalam zona bakar lemak? Nah, karena balik lagi teman-teman sekalian, badan kita punya kecerdasan ketika tidak dikasih makan, maka dia akan mencari alternatif sumber energi lain. Nah, ketika dia baru bangun tidur,
Teman-teman ada yang tidur 6 jam, ada yang tidur 8 jam, atau bahkan lebih dari 8 jam ya. Biasanya tidurnya juga nggak sambil ngunyah ya, tapi sambil merem ya teman-teman sekalian ya. Nah pada saat kita bangun, sebenarnya badan kita membuat satu kecerdasan sendiri untuk bilang, kok dari tadi selama 6-8 jam itu kenapa saya tidak dikasih makan? Nah ketika saya tidak dikasih makan, makanya kenapa badannya mengalami yang namanya stres. Nah, stres itu definisinya kalau teman-teman tahu itu, badan punya kecerdasan merilis hormon namanya hormon kortisol. Nah, jadi terjadinya stres di pagi hari karena kita tidak dikasih makan, dia berkolaborasi dengan matahari. Teman-teman tahu matahari itu tidak berteman dengan yang namanya hormon tidur, teman-teman sekalian. Makanya kenapa kalau orang bilang kalau mau tidur cepat nyenyak, dimatikan lampunya. Tapi pada saat pagi hari ketika tiba-tiba matahari hadir otomatis terang, maka yang terjadi adalah melatoninnya, itu hormon tidurnya turun, hormon kortisolnya naik. Jadi dia seperti jungkat-jangkit teman-teman. Nah jadi ketika kortisol hadir, berkolaborasi dengan matahari, makanya kita bangun. Waktu bangun, badannya sebenarnya minta makan, teman-teman sekalian. Tapi sama si Aderai disuruh olahraga atau aktivitas. Udah nggak usah makan, langsung aja beraktivitas. Nah, pada saat itu badannya kaget. Nah, ketika badannya kaget, dia merilis hormon kaget, teman-teman sekalian. Nah, hormon kaget itu yang disebut dengan namanya adrenalin. Nah, ketika hormon kaget itu hadir, lalu badannya bilang, waduh, ini bahaya, masa bukannya saya dikasih makan, saya malah disuruh kerja, malah disuruh cuci mobil, malah disuruh cuci piring, malah disuruh langsung melanjutkan aktivitas. Kalau gitu nanti gula darahnya saya turunin loh Mas Ade. Nah teman-teman ingat sekali lagi ya, badan kita punya kecerdasan sendiri di mana ketika kita melakukan sebuah aktivitas, dalam hal ini kalau kita makan karbo yang banyak, gula darahnya otomatis naik ke atas. Tapi badan punya kecerdasan sendiri kalau terjadinya yang namanya hyperglikemia, gula darah yang terlalu berlebihan, badan akan menciptakan kecerdasan sendiri untuk menurunkan gula darah, makanya merilis melalui pankreas disebut dengan namanya hormon insulin. Tapi pada saat dimana kita berpuasa, tidak melakukan konsumsi makanan, tapi kita tetap harus melakukan aktivitas kita, ketika gula darahnya turun, melalui pankreas yang sama, tidak melalui beta sel, tapi melalui alpha sel, dia merilis hormon yang namanya glukagon, teman-teman sekalian. Nah, dinaikkanlah gula darah. Jadi sekali lagi saya ulang, ada kortisol hadir, ada glukagon hadir untuk menaikkan supaya tidak terjadinya hipoglikemia, teman-teman sekalian. Ada adrenalin, tadi kaget karena disuruh terus aja kamu beraktivitas. Dan pada saat itu badannya juga punya bilang lagi, kalau gitu Mas Ade, ya udah saya pakai otot aja sebagai sumber tenaga. Badannya bilang enak aja, kamu nggak boleh pakai otot karena otot adalah satu cadangan yang mahal. Kamu harus pakainya apa? Kamu pakai cadangan lemak kamu sebagai alternatif sumber energi yang kamu bisa pakai. Makanya disebut dengan namanya cadangan energi. Nah makanya ototnya saya jagain. Nah badan merilis hormon namanya human growth hormone, is a muscle spare hormon. Hormon untuk menjaga ototnya. Kamu pakai lemaknya aja. Nah, jadi kesimpulan dari cerita ini, teman-teman sekalian, saya cuma mengatakan kepada teman-teman, yaitu adalah bahwa kalau seandainya kita bersedia di pagi hari, kita langsung melakukan aktivitas, tidak perlu harus makan dulu atau melakukan berbagai hal, kita bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman khususnya ya, yang kaya akan energi ya. Selama ini kan kita hemat energi ya, teman-teman, energinya dihemat. Nah, kalau seandainya saya bilang saya mau boros sedikit energinya karena tabungan saya terlalu banyak, masa dia saya mau pakai. Nah, caranya adalah dengan cara pagi bangun langsung beraktivitas. Pada saat itu teman-teman nggak perlu takut karena apa? Karena semua hormon yang hadir tadi, keempat hormon tadi, ada kortisol, ada adrenalin, ada human growth hormone, dan juga ada glukagon, berkumpul bersama menjadi hormon yang disebut dengan namanya hormon stress by design, atau ini kenal yang namanya hormon katekolamin, atau ini kenal namanya fight or flight. Dia berkumpul bersama, dia mengaktifasi satu site di dalam tubuh kita. Ya teman-teman nggak usah hafalin ini, tapi intinya di site di dalam tubuh kita itu ada namanya hormon sensitif lipase, di mana cadangan energi kita, kalau molekulnya kalau teman-teman tahu namanya trigliserida. Akhirnya nanti dipecah, akhirnya menjadi, kalau istilahnya itu namanya gliserol dan free fatty acid. Tapi intinya adalah apa teman-teman sekalian? Ternyata karbo penting ya Mas Ade? Iya, berarti saya pagi harus makan karbo? Enggak, karena kalau tidak dikasih dari luar, maka proses ini akan mengajarkan kita untuk kita bisa mencari karbo atau badan yang membuat karbo sendiri dari dalam. Jadi kesimpulan apa teman-teman sekalian? Kesimpulan adalah kalau teman-teman makan bakmi, makan roti, pagi-pagi makan bubur ayam, kalau seandainya itu tidak dipakai akan disimpan dalam sel lemak.
Tapi ingat sekali lagi, strategi yang teman-teman bisa lakukan buat teman-teman yang gemuk yang pernah kecil hati. Tiap hari kita dikasih kesempatan buat bayar lunas utang kita. Malam-malam seharian kita nih misalnya makannya, aduh, dalam tanda kutip ya, hancur, semua dimasukin ke dalam mulut kita. Pagi-pagi kita puasa, kita langsung melakukan berbagai aktivitas. Apa yang kita lakukan teman-teman sekalian? Badan punya kecerdasan sendiri menggunakan apa? Menggunakan cadangan energi yang ada, untuk akhirnya yang tadinya makan karbo, nggak dipakai disimpan dalam sel lemak, besok pagi begitu teman-teman langsung beraktivitas, langsung cuci mobil, langsung cuci mungkin bersihin rumah, atau mungkin langsung kerja aja, langsung meeting dan sebagainya, maka si lemak yang ada di badan teman-teman nanti akan dipakai menjadi karbo. Jadi teman-teman sekalian, kita nggak usah nunggu berbulan-bulan berlama-lama untuk menurunkan berat badan. Cara yang paling gampang adalah cukup dengan menghargai adanya satu momen setiap hari kita, yaitu ada yang disebut dengan namanya zona bakar lemak, di mana setiap pagi kita ada kesempatan untuk bisa menggunakan cadangan energi kita untuk kita bakar. Dan siapa tahu teman-teman sekalian ya, dengan kadar lemaknya nanti makin turun, teman-teman punya kualitas kesehatan yang lebih baik, dan kualitas kesehatan yang lebih baik, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Kita jadi lebih bermanfaat. Selamat mencoba.